Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjutkan di hadis yang kelima, yaitu dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli habalil habalah. Habalil habalah itu adalah janin yang ada di kandungan, dan kita lihat nanti ada praktek ya di masyarakat itu bahkan menjual cucunya janin. Jadi janin dari janin. Nanti kita akan lihat. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah, dan itu merupakan salah satu praktek transaksi ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa kana ar-rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntajan naqah summa tuntajallati fi batniha. Jadi mereka itu memperjualbelikan jazur, kemudian sampai dia itu menghasilkan unta. Jadi mereka jual hewan yang lagi hamil, lagi bunting gitu ya. Kemudian anaknya ini nanti kalau lahir, dan anak ini nanti kalau kemudian setelah lahir dia mau melahirkan lagi gitu, atau dia mau punya anak, artinya cucu dari hewan yang kita transaksikan ini, itu yang kemudian mau diperjualbelikan. Qila innahu kana yabi'u syarifa wa hiya al-kabiratu al-musinna binitajil janinil ladzi fi batni naqatihi. Jadi memperjualbelikan janin secara terpisah itu tidak boleh, apalagi memperjualbelikan cucunya janin gitu ya, atau anaknya janin. Jadi generasi keduanya. Ini kita transaksi dengan hewan yang dia punya janin. Nah, bukan janin yang kita mau belikan, tapi yang di bawahnya. Artinya kalau janinnya itu berarti anaknya. Ini anak dari si janin. Nah, dan itu dipraktekkan zaman dulu ya. Nggak tahu di zaman sekarang apakah masih ada atau tidak. Dan ini merupakan hadis yang sangat tegas melarang praktek habalul habalah. Maksud habalul habalah di sini dijelaskan ibn, anak dari ibn, anaknya anak si unta betina yang ada di hadapan kita. Jadi gampangnya adalah cucu dari hewan yang sedang ada di hadapan kita. Fahu alam yulad ba'd, padahal anaknya aja belum lahir gitu loh. Apalagi cucunya. Nah, kenapa kok transaksi semacam ini dilarang? Karena akad ini berpotensi adamul qudroh, tidak memungkinkan diserah terimakannya objek yang diperjualbelikan. Dan juga kita bisa ambil pelajaran dan dikembangkan bahwa setiap barang yang kita transaksikan lalu tidak memungkinkan untuk diserah terimakan, maka akadnya tidak sah, bahkan tidak boleh dilakukan. Jadi di antara contohnya ulama memberikan permisalan seperti kita menjual ikan yang ada di air dan burung yang terbang di udara. Tentu bukan ikan yang berada di kolam gitu ya. Kalau ikan yang ada di kolam di mana orang butuh kita tinggal serok gitu kan, tinggal ambil, itu gampang. Tapi yang dimaksud ya ikan yang ada di sungai yang kita nggak tahu gitu. Kita tangkap bisa aja dapat, bisa aja enggak. Nah, jadi ini yang pertama, faedahnya kita catat dulu ya. Jadi larangan melakukan praktek jual beli habalul habalah, yaitu cucu dari hewan yang ada di hadapan.
janinnya saja yang itu merupakan anaknya belum lahir gitu ya. Apalagi cucunya. Ini tidak boleh dan haram kalau dilakukan, transaksinya tidak sah. Alasan larangan jual beli habalul habalah adalah karena adamu al-qudrah atau tidak memungkinkan untuk diserah terimakan. Ini jadi sangat dominan unsur untung-untungannya ya. Untungannya. Karena bisa jadi dia lahir, bisa jadi tidak. Bisa jadi lahirnya normal, bisa jadi cacat, dan seterusnya. Sedangkan pembeli sudah membayar dengan nominal tertentu. Praktek semisal yang mirip dengan jual beli habalul habalah di mana objek akad tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk diserah terimakan atau masih belum bisa dipastikan atau gitu ya, kecil peluang bisa diserah terimakan, intinya yang semakna dengan itu, maka hukumnya sama juga haram dan terlarang. Ulama mencontohkan di antaranya menjual burung yang terbang di udara dan ikan yang di air, di mana penjual tidak bisa memastikan serah terima barang yang dia jual. Itu poinnya. Kemudian kita lihat lagi penjelasannya. Dan itu merupakan prakteknya orang-orang jahiliyah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua praktek jual beli yang ada di zaman itu. Jadi ini kalau kita bicara mungkin tradisi ya, kalau kita bicara adat ataupun muamalah yang dipraktekkan orang-orang jahiliyah lantas dibenarkan secara syariat. Nah, baik itu nanti di zaman jahiliyah, sebelum masa kenabian, atau mungkin dari orang-orang jahiliyah yang hidup belakangan, yang mereka tidak beragama, tidak mengikuti Islam, maka muamalahnya dengan sesuatu itu tidak menunjukkan berarti boleh atau halal. Jadi kita bisa ambil pelajaran di situ. Jual beli habalul habalah sudah dipraktekkan orang jahiliyah. Namun ini ternyata diharamkan. Faidahnya, tidak semua yang dikerjakan orang Arab diterima oleh Islam. Ada praktek yang diingkari dan ditolak. Sehingga ketika
kebiasaan masyarakat tidak sejalan dengan ketentuan Islam yang didahulukan dan diprioritaskan adalah aturan Islam. Begitu ya. Termasuk juga dalam tatanan atau dalam kehidupan masyarakat sekarang setelah masa kenabian. Kata kuncinya tetap sama, syariah first. Jadi yang didahulukan itu syariatnya, bukan adat kebiasaan harus mengalah dan tunduk dengan syariat. Lalu kita lihat lagi penjelasannya di dalam hadis menunjukkan bahwa goror itu muasir, mempengaruhi keabsahan akad. Fa'innahu, karena dia adalah, makanya kita dilarang melakukan jual beli habalul habalah karena juga di situ ada unsur goror dan ada unsur jahalah, ketidakjelasan, dan ada mul'il, tidak adaan ilmu atas kriteria dan spek barang. Dan juga menunjukkan bahwa syariat kita bersifat umum, hukimat ala af'alil umam as-sabiqah libayan ma yuwafiq minha asyar wa ma yukhalifu. Jadi kadang ya ada contoh-contoh praktik orang jahiliyah yang itu dijadikan ibroh untuk menjelaskan ya mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang tidak. Jadi kita bisa lihat di sini ya, goror itu mempengaruhi keabsahan akad. Yang tadi itu dikatakan alasannya juga ya dilarang, kenapa? Ada 3. Nah, jual beli habalul habalah, bermasalah karena mengandung goror, ketidakjelasan atau dalam bahasanya adalah jahalah, dan juga yang terakhir itu ada mul'il ya terhadap kriteria barang. Tidak diketahui dengan pasti kriteria barang yang akan diterima. Namanya juga masih cucu janin gitu ya. Jadi cucu janin kita juga gimana nih gitu, nggak bisa pastikan. Nah, itu ya poinnya. Nah, ketika tambahan syariat menjelaskan ada praktek orang jahiliyah atau umat terdahulu, itu tidak berarti otomatis halal dan dibolehkan. Biasanya akan ada penjelasan tambahan. Apakah itu terlarang atau tidak? Ya. Jadi syariat terdahulu itu menjadi syariat kita kalau memang ada ketentuannya. Nah, itu nanti ini pembahasan tentang syariat atau ajaran atau bahasanya ada pembahasan khusus tentang syar'un man qablana.
Baik, itu yang kita bisa bahas di hadis yang ke-5 ini. Insya Allah kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Hadis yang ke-6 dari Abdullah ibn Umar juga. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.